Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliya wa li arwahi walidina wa waladikum wa syekhina wa syekhikum wa ahmadina wa ahmadikum wa liman asala ilayna wa liman lahu haqqun alayna wa liman ahsana wa astawsana wa qadadana alaika bidu'a'i khair wa khususan ila Allah yang tahu apakah masjid ini yang salat berjamaah di masjid ini yang tarawih di masjid ini yang ngaji di masjid ini yang jariyah di masjid ini baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah
Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tawriju bihi al-qurab wa tudallu bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-radai wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadin kulli ma'lumin lah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tawriju bihi al-qurab wa tudallu bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-radai wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadin kulli ma'lumin lah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tawriju bihi al-qurab wa tudallu bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-radai wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadin kulli ma'lumin lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para sesepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken, para jemaah hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala enjing niki kula lan sampeyan sami saged kempal malih dados silaturahmi di masjid yang insyaallah penuh barokah, hidayah, ma'unah, dalam rangka tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kapal boleh kula lan sampeyan sami enjing niki menjadi wasilah jembatan turunnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dimudahkan segala urusan-urusan kita, diberikan solusi jalan keluar problem-problem kita, diberikan rezeki ingkang kathah lan barokah, keluarga ingkang barokah, anak keturunan ing ahli ibadah, ahli sedekah lan ahli ngebakti ning wong tua. Dan mugi-mugi kula lan sampeyan kabeh ditakdir kali Allah mungkin tutup usia asal predikat husnul khotimah.
Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat motivasinya, berkat akhlaknya, beliau berhasil membalikkan dari zaman ketidakadilan, dari zaman kegelapan, dari zaman pendewaan, perkosaan, hak-hak asasi manusia, yang kaya, yang berkuasa, yang kuat, yang berkuasa, yang besar, yang berkuasa. Zaman penuh ketidakadilan, zaman kezaliman, zaman kegelapan, menuju zaman terang benderang, minatuhu mati ila nur aw ila siratika mustaqim. Maka dakwah baginda Nabi bukan hanya dakwah bil lisan, tapi melalui bil hal, melalui contoh tindak lampah yang dijadikan uswatun hasanah. Maka di pertemuan terakhir ulama menerangkan sarang-sarang belajar menafsirkan ayat yang selama ini kita hafal, sering kita baca, bahkan dalam sholat-sholat kita membacakan ayat ini. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Siapakah orang yang dianggap yang mendustakan agama? Siapa orang yang dicap pendusta agama? Tahukah kalian semua orang-orang yang mendustakan agama, orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, orang yang tidak percaya dengan adanya pahala, orang yang tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah mati, orang yang tidak percaya bahwa ada kehidupan yang sejati setelah kehidupan di dunia ini. Siapakah dia? Siapakah orang yang tidak mempercayai hari akhir, mati, kiamat? Siapakah orang yang mendustakan agama? Cenderungan siapa orang pendusta agama? Lah ibu pernah benar pendusta agama, mengerti kan? Ya di media kan? Ini adalah perbuatan pendusta agama, masuk neraka, dasar pendusta agama. Lo dijawab tiap kali kita baca, ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kita semua, tahukah kamu, tahukah kalian, siapakah orang yang mendustakan agama? Jadi kalau ada omongan kenceng-kenceng, batal-batal, dasar pendusta agama. Siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Salah satunya tanda alamat orang yang mendustakan agama
di mata kita, lalu kita diam, acuh tak acuh, masa bodoh, cuek baik, orang meladeni dengan dasar duduk urusannya pula, bukan tanggung jawab saya, bukan urusannya. Diam, acuh tak acuh, masa bodoh. Dan juga orang yang menahan seseorang untuk berbuat kebaikan termasuk di dalamnya. Ngapain ngupai sedekah ning wong kan, ngapain berbuat baik ning wong kan, ngapain bantu wong kan, tegese menghalangi seseorang berbuat baik termasuk di dalamnya. Siapa? Wala yaquddu ala ta'amil miskin, orang yang membiarkan, yang tidak memberikan, yang menghalangi orang berbuat baik. Ana wong kesusahan, ana yang mempunyai masalah, ana yang lagi kuyang, teruntik, ditolong, buatan dinasehati, acuh tak acuh, malah diledek. Inilah sejatinya pendusta agama. Karena baginda Nabi, keberhasilannya yang sempurna adalah akhlakul karimah, mencontohkan akhlak yang baik. Akhlak apa? Akhlak yang baik. Baginda Nabi ku pinter. Ibu-ibu percaya Nabi pinter, pandai. Nabi Muhammad adalah manusia terpandai yang pernah ada. Kanjeng Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang sempurna dari segi fisiknya, ganteng, tampan, rupawan, cantik, jelita. Siapapun orang yang melihat baginda Nabi semakin terpesona, semakin lama semakin terpesona. Kanjeng Nabi matae damar kamuna, alise nyambung, hidungnya mancung, di ujungnya bengkok sedikit ke kiri. Pernah dengar dulu, hidung bagus terus pas ujungnya rada bengkok. Pernah dulu, wong ayu, wong ganteng, rada bengkok sedikit. Uwat tenge sing dada marani perut ka rata. Rata ji kayak apa? Dada. Kalau perut ke rata dipuncit beli. Bu, kanjeng Nabi itu rata. Dari dada ke perut kan rata. Jadi kan puncit kalau pengen untuk kanjeng Nabi mana enggak? Ya, enggak ada puncit juga boleh, iya, rata. Kanjeng Nabi begitu sempurnanya baginda Nabi. Pinter, iya. Bagaimana gak pinter? Baginda Nabi bisa mengartikan bahasa yang disampaikan oleh Allah, yakni dawuhnya Allah Al-Quran, memahami wahyu yang Allah turunkan. Sulit baginda Nabi bisa menerjemahkan itu semua. Namanya pandai. Dan tidak ada
innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau mempunyai akhlak yang mulia. Lakane Al-Quran Kanjeng Nabi itu lanang dipuji-puji oleh Allah. Wong pinter bisa dipuji-puji oleh Allah. Apa yang dipuji Allah? Akhlaknya baginda Nabi, tingkah lakunya baginda Nabi. Dan Nabi adalah sosok manusia yang peduli antar sesamanya. Maka menolong seseorang, membantu seseorang, meringankan beban seseorang saudara kita adalah bagian dari kesempurnaan iman. Sebaliknya orang yang acuh tak acuh, apatis, tidak ada sensitivitas, kepedulian terhadap saudara-saudaranya, bahkan cenderung menjauh ketika tidak ada keadilan di matanya, itu nyata-nyata sejati sebagai pendusta agama. Konon tuh nyata-nyata pendusta agama kan masa bodoh. Dari hati pula paling menyusahkan pembahasan kemarin yang tertunda, bahwasanya ketika kita tidak bisa menolong seseorang, tidak berubah, tidak berbuat sedikit pun ketika di mata kita terjadi ketimpangan baik sosial, terlebih ekonomi orang yang tidak makan, maka nyata-nyata itu pendusta agama. Pendusta agama, menterlantarkan anak yatim, menghardik anak yatim menjadi bahan eksploitasi. Itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bil lisani wa illam yastati' fa bil qalbi wa dzalika adhaful iman. Man utawi sapa lamun wong ro'an deleng sapa man utawi sapa wong ro'an deleng sapa wong munkaron perbuatan blesak, perbuatan tercela, perbuatan maksiat, falyughayyirhu, maka robahlah owahana hu ing munkar biyadih karo tangani sirah. Fa illam yastati lamun boten kiat merubah kemunkaran karo tangan, pabil lisani karo ilat. Fa illam yastati lamun berkuat nganggo ilat, pabil qalbi karo ati. Wa dzalika lan mongkonon merubah kemungkaran bil qalbi adhaful iman, tandanya iman yang paling lemah. Artinya barang siapa yang melihat ketidakadilan, kezaliman, kemunkaran, lalu kita diam, acuh tak acuh, dan cenderung menjauh dengan alasan dari bukan urusan saya, bukan tanggung jawabnya, maka dihukumi berdosa. Ini salah satu pendusta agama. Kenapa berdosa? Lafadznya falyughayyir
ngakuan ilmu karniku biyani karo tangan, karo kekuasaan, karo jabatan yang kita punya adalah suatu kewajiban. Kewajiban, hari wajib itu dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Dari kulalan sampai kabeh, lamun anak di sekeliling kita, orang yang membutuhkan bantuan kita, kalau kita mampu membantu seseorang tersebut, kita diam saja, maka kita dihukumi berdosa. Ada orang butuh bantuan, jejeritan, bisa begini, tangga dewek, tukaran terjadi pada RT. Meneng baik dulu urusan pula rumah tangga gitu. Wah itu tukaran bu. Jadi dalam anak tangga tukaran, meneng baik sampai ada ilmu, apalagi sampai fisik. Sampai bisa apakah miso menang baik Pak Haji nonton malah di video ada wong bola TV di video ada wong tukuran TV di video gak status ini adalah salah satu pendusta agama alamatnya. Ari wong tukaran itu perbuatan bagus tak biasa, bulan bagus tak biasa, tetangga tukaran bagus tak biasa, sampai rumun dalam bahkan memvideo kejadian tersebut tidak tergerak hatinya, langkahnya untuk memisahkan atau merubah tukaran itu agar ditukaran, maka kita berdosa. Urusan rumah tangga ikan dengan dasar begitu, itu artinya kita mempunyai gejala apatis. Apatis apa dia? Cuek. Dan cuek itu adalah salah satu alamat dari pendusta agama. Mengerikan. Jadi bukan yang kita tahu pendusta, apakah penjabatan, tokohkan, kiaikan, pendusta agama, ngerti pendusta agama. Walaya untuk ala ta'amil miskin, salah satunya membiarkan kezaliman di mata kita, betul-betul perbuatan dosa, kita tidak berbuat apa-apa, bahkan memvideokannya. Pendusta agama. Yang mulai wong kecil, kang tukarane, wong gede, beli wani, beli kenal, wong galak, mulai wong lemah, lagi lara bagi awak gak punya kekuasaan. Maka pabilisan dia jejeritan kok anu maling pengen dipukul diringkus, beli wani kani gede gawa senjata, lamun bulet kok beli wani jadi menang bulet beli wani apa maning mencegah maling. Wa illa yastati, lamun belum mampu dengan kekuasaan, fabilisan karo ilang jeritkan bisa beli ada pertukaran. Masya Allah, yang beli wani mati di rumah. Masya Allah, ya Allah, ibu jaga tukaran, wis bisa beli. Ini perintah agama ternyata. Tahun ada mau cerita kata tukaran, ngomong wis aja melah.
ngaji misalnya pula, artinya saling berdiskusi, nasihat menasehati, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Qur'an ini tolong menolonglah, membantulah kalian semua dalam hal kebaikan, dalam hal kebajikan, dan jangan tolong menolong kalian semua dalam hal keburukan. Al-Qur'an tolong menolong itu, Masya Allah, ternyata wajib di dalam ajaran agama Islam ini. Yang kita sekarang itu mengkhawatirkan luntur semua. Tadi Ibu, lamun ana wong kesusahan, dalam dikit kesusahan bener tak beli. Ya Allah, pulang mengkel temen ning bocah kangka, ning wong kangka, ana beli dukun kan bisa nyantetkan. Dia lagu mengkel, dia bisa turu dendam luar biasa kepada seseorang. Terus takon nih ibu, ana beli bu dukun kaman tetap bisa nyantetkan kok. Amber usaha hancur, rumah tangga hancur karena yang membuat saya hancur lantaran dia dendam kesumat. Lalu ibu bantu. Kita juga kenalan dukun di antara ataupun yang lainnya. Anak calon kuwu pengen jadi kuwu, terus aja dua-dua kuwu kan, bukan dua-dua jalur bantuan bapak ibu antara kalkulasi ning dukun. Ari wong marani dukun itu bagus atau bagus? Tidak. Boleh atau boleh? Walaupun perbuatan dosa, ibu murni dukun dikena. Ya calonku bature ibu atau maning sedulure ibu, marani dukun antara kening dukun kang sakti. Pira bae tak bayar asal kita jadi kuwu dan sampai tak samuni. Terus sampai nganteraken iku membantu dalam kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Nganteraken itu baik. Itu ada jawab berarti. Nganteraken kebaik. Nganteraken itu baik. Itu benar itu artinya itu apa Bu? Dipaham nganteraken itu baik. Ari nganteraken ning dukun kirim calon kuruan. Nganteraken ning dukun ku baik. Pak Guru, nganteraken ning dukun itu baik. Bu, marang dukun baik, beli tenang. Percaya ning dukun apa beli tenang. Usaha akonnya lalu nasihat ning dukun ya bikinnya apa mempraktikkan apa yang disuruh dukun itu masalah dukun lagi. Dan intinya ning dukun ku bloli sembahyang itu on. Karena menurut ning dukun itu bahaya ya. Karena mempercayai selain Allah. Wis makanya gampang. Orang yang mempercayai yang dianggap orang pintar secara akidah adalah orang yang secara tidak langsung tidak mempercayai Allah atau memposisikan orang tersebut sejajar dengan Allah. Itu adalah tanda-tanda syirik. Dikena dengan dasar apapun, dengan alasan apapun, loli dukun. Kalau ngomongnya bukan kan jelas-jelas dukun, takut. Nganterakan, ayo, gitu kan?
mendustakan. Tak boleh. Tak boleh menggantungkan hidup selain Allah. Itu tidak. Anak pirang-pirang banyak sekali. Maka yang terjadi kalau ia sukses sekalipun, dari guru sekalipun, dari konsumsi sekalipun, sukinya tidak lama dan tidak nikmat dan tidak barokah karena dicapainya dengan cara yang tidak baik. Caranya tidak baik. Ya abang teman ya ngaji mau jadi pula ya. Asal gara-gara ibu sih ada yang terakan niatin dukun baik si Oli yang terakan itu dari mulai ngomong oh no iya masya Allah. Jadi nggak boleh harus disampaikan yang hak itu hak nggak boleh. Karena apa? Mengimani, mempercayai ada kekuatan selain kekuatan Allah. Itu tanda-tanda si akeh fenomena ini. Sing awal pejabat pengen dari pejabat, wong dagang, wong sakti melakukan itu semua. Namun ia berhasil tak? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, keberhasilannya semu. Sementara uripe tidak barokah, hidupnya tidak akan barokah dan tidak bisa menjadi manfaat bagi yang lainnya. Dia kan tertekan. Contoh misalnya, dari guru beli ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti undang-undang, apalagi birokrasi, pengen oli jabatan, ada calon tua ada dukun negeri, ada apa-apa dukun gitu, kebenar. Ada dokumen telu papat lima mempercayai kekuatan, artinya mempercayai kekuatan maupun mempercayai jin. Lupa ada sampai ulangan sampai kami terjerumus dengan jin. Jin itu sebagus jin ngerepoti. Sehebat-hebat dan sebaik-baiknya jin ngerepot. Teman yang ngerepot mulai ya beberapa bulan lalu itu mudah di bulan diundang menjadi narasumber di salah satu konten yang sering dulu mungkin melihat bapak-bapak, karena di setiap ada lopen ketemu atau kenal alhamdulillah karena itu misi konten tentang jin ya. Anak iya, jadi ada konten yang bahas jin, bahas pesugihan, bahas santet, bahas penggadaan uang. Jaluk anak tausiahnya, ulang tausiahnya itu bahannya dari saya, dalilnya saya mencari sendiri, bukan narasi yang disampaikan oleh pemilik konten. Saya mau aku dari pula ngomong apa dari pula lu hukumnya kang dalam pula kang mutolak pula kang dalilnya hanya saya, bukan dari pihak kon saya mau. Gimana akhirnya gelem pula gelem iku pak bu asli ya berapa kali episode ngaji anak kan seorang dokter kalau pasien ini berhubungan laki duwe rabi duwe laki
Ini sengaja mungkin berbuat lalu matang bayi mau ketumbang. Hampir apa? Hampir jabatan naik dari siapa? Jari ini naik sampai tingkat atas. Spesialis dokter, ada dokter uang pinter atau uang bodoh? Uang pinter Pak. Makanya larang ngomong dokter. Uang pinter. Pada ngomong baik, uang pinter. Dokter umum kalau dokter spesialis larangan di spesialis. Ngobrol yang baik dibayar. Yang bikin mahal itu ya sekolah. Dan sekolah kedokteran itu betul memang berat atau uang pintar. Di samping punya uang, pintar. Pintar. Lain. Akhirnya setahun, 2 tahun diundang ke luar negeri kemana-mana. Ini ngobrol sama orangnya saya. Ngobrol sama orang. UIP tidak barokah. Keluarga yang berantakan, pegagan akhirnya bunuh diri. Anak lagi, gua pengen sugi karena dihina di keluarganya, tidak dianggap sama keluarganya, marani dukun pesugihan. Ritual apa sih? Sesembahan jimat temenan iki. Cuma nganteraken wong kan lagi sakit hati niku wong. Amber bisa sakit hati karena ngece bae ulah wong beli duwe. Dibencake ulah dihargai wong kuwe. Sampai kapan pun ingat baik anteraken apa beta kelakon yang penting kula sugi dan tidak diremehkan sama orang tersebut. Anteraken sih. Antarakan betul ketapa seminggu balik sugi temenan asli sugi karena antarakan itu kepikiran baik karena sembahyang ketika ada salah satu sembahyang ingat ya Allah sugi kan bisa ngitie karena memang perlu rituale menyediakan apa tak perlu kan belanja dihantu karena gerakan apa mani pelaku sugi poya-poya gawe rumah mewah kabur di kota karena sugi halnya tidak positif mabok apa segala macam karena gerakannya masih sembahyang mentajud masih melu jambiyahan seneng nganteraken kalau wong kita lagi kesusahan marani dukun telak alasan beli kena apapun niatin nolong nggak bisa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi bukan telakan apa baik maksudnya baik lah niatnya baik lah nganterakan di dalam hal perpesehan itu hitam putih jelas tidak boleh apapun niatnya itu. Nganterakan maksudnya baik nendukun lah baik ini nganterakan bahwa ta'awanu dan jangan nganterakan jangan nolong ta'awanu jangan saling tolong menolong alal ismi wal udwan apapun alasannya berdadi duit ya beli kena bagilah terang-terangan baik dikenal dulu artinya mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Akhir bilang kontennya laris, temenan, duitnya per bulan. Kamu nontonnya pirang-pirang,
khutbah tidak boleh, boten ansal apapun alasannya. Jadi pejabat, jadi pegawai negeri, calon pegawai negeri, salah satunya adalah kateraan duit sogokan. Ya iya, bantu membantu, bantu siapa dari pegawai ini atau jabatan ini, bukan kapasitasnya. Apa mana kan jalur duit teh? Kenapa? Jalur duit teh, kan jalur jatah pengen tiga di kia, bayar bulan sekian. Oh di jabatan kia, apa? Ning negara ini hukum ini ada korupsi, ning Islam wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi oke biar kemana biar jelas. Jadi berbuat baik itu adalah wajib ketika kita melihat ketidakadilan, kezaliman di mata kita. Karena acuh tak acuh, tidak mau merubah kemungkaran, tidak mau merubah kezaliman, ketidaksesuaian, kesenjangan sosial, kita diam saja, kita tergolong orang pendusta agama. Tetapi kalau berbuat baiknya, masih agak baik itu, tapi dianggap berbuat baik dalam hal yang melanggar agama Islam, mutlak dilarang oleh Allah. Nah terakan itu pun, nah terakan duit sokokan, kan betul-betul ironisnya bang ya, dan berangkat kan kayak pengen sekolah cokok tapi bang anak beli, jujur bang guru, anak pengen lagi ke sekolah kita, nyokok anak beli pernah guru buatan anak itu jadi pak guru juga bilang anak beli anak pengen maju nih SMA juga, terus pengumuman dimaji, pengen dimaji bayar sekian. Oh wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalaupun nanti ia pintar, berhasil dengan cara yang tidak baik atau ketinggalan pelajaran otak, itu mampu asli ya. Pengen gengsi di sekolah apapun, anaknya dimampu, bukan kapasitasnya. Punya beli anaknya, loh tidak remedial terus lah. Udah semester pengen dia, karena bukan kapasitasnya, bukan di situ tempatnya. Dipaksakan orang tuanya untuk gengsi, bayar pira baik asal mati di sekolah favorit. Anaknya otaknya bukan kapasitasnya. Soalnya orang nggak baik banget, terus menerimanya. Itu di dunia pendidikan. Nah fenomena seperti ini sangat akrab di sekeliling kita yang sangat mengkhawatirkan. Berapa ngaji dan punyanya? Jadi ngaji siapa ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daim. Bisa paham tapi kata beliau, awalmu berbuat baik, merubah kebaikan, dan jangan bantu dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bantu beliau. Jadi merubah kemungkaran, kejelekan, kemaksiatan hukumnya wajib. Paling wajib pabil lisan, merubah kemungkaran dengan lisan.
lisan, dengan hati. Fa illam yastati jerit bisa bisu mulai beli metu cangkeme yo wali gede dhuwur pengen jerit beli wani merubah wong tukaran beli wani babi qalbi minimal angkat doa. Ya Allah, mugi-mugi disadaraken bocah berku saudara teman ning laki ye dalam teman ning laki ya Allah. Al-Fatihah bi barakatil Fatihah anggota kula aja tukaran riwayat sih nasihat riwayat siapa surah dibaca ngelet lagi tukaran mengkonon diwani maka minimal doakan mendoakan. Ulah sering ngawaskan orang yang menolong hambanya, saudaranya itu hakikatnya itu sejatinya itu sedang menolong dirinya sendiri. Allah tidak akan mengabulkan permintaan seorang hamba selama hamba tersebut tidak mau menolong sesama saudaranya. Artinya ketika kita lagi susah, lagi repot, lagi mendapatkan kesusahan, maka tolonglah saudara kita yang perlu ditolong. Itu intinya kita sedang menolong diri sendiri. Itu Kanjeng Nabi dahulu ngomong dari kecil itu ya bisa masya Allah nolong saudara kita yang membutuhkan. Yang membutuhkan ada perlu bantuan kan bisa apa ya saudara yang membutuhkan, yang meminta bantuan. Wis perlu lagi di duwe saudara tapi beli perlu bantuan, beli perlu bantuan sisira ya jadi bantu ya beli gelem andel bae kan dipakai duit gelem, dipakai beras gelem kan beli gelem kan jadi maksa wong beli gelem beli gelem mana dipakai beras makanan yang sampai di gelem nyewot aja dibantu ya beli gelem memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, yang minta bantuan. Yang tidak itu apa? Maka sejatinya itu adalah sedang menolong diri kita sendiri. Kalau lagi susah, hati cari orang yang lebih susah. Kita sedang menolong diri kita sendiri, nyatanya seperti itu. Mugi-mugi kula sampai kabeh diberi oleh Allah kekuatan lahir dan batin, ibadah istiqomah, terjaga dari hal-hal yang tidak baik, batu-batu dalam kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan. Kita dihindari semua dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, baik yang gaib maupun yang nyata-nyata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihidayatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyifa'il Fatihah ya Allah wa bisyifa'il Fatihah ya Allah wa bisyifa'il Fatihah ya Allah wa bijahil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah. Allahumma qim lana bil islami wal iman, Allahumma qim lana bil khairat, Allahumma qim lana bi husnil khatimah, Allahumma qim lana bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa hab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. Bu, maukah sedikit tambahan mau sedikit bahas jin ya, sekilasnya. Aja percaya karo jin, aja barangan karo jin, aja jaluk bantuan karo jin, mesti jin Islam dan bakal repoti. Iya, Bu. Makanya udah mau ngirim Fatihah Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ketika ibu anak singgah alasan apa, aja pergi langsung ngirim Fatihah Syekh Abdul Qadir Jilani. Di apa ayat jin atau Nabi Sulaiman, tetapi ada khusus Abdul Qadir Jilani. Karena hati jin ini ngomong lah, jadi balik monteng nikulah mobil nikulah orang berbeda protes jin dari jin teman tulang pada deklarasi si Abdul Qadir Jilani kan batin yang main jadi bukan apa-apa lebaran jin apa kayak digentak baik dilawan setelah ngirim Fatihah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi ustapan pikir pertama kali khususan Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah misalnya dua kali berpikir temenan ya ribut mandat untuk buatkan kemutan kan ada jin kakek ngaji tapi ada di baturi Islam yang repoti. Iya ada jejalukannya kenapa dia akan cara pakai makan siang makan malam repot ya. Tadi netralisir Sultan dan Aulia Syekh Abdul Qadir barang briefing aja menang baik kan diganggu terus briefing ngobrol baik anak-anak jemput mati dibantai itu briefing aja menang baik kesenengan dengan godoranan iya beli dan buat teman enggak bengene pula kan kita musim jin iya bengene
moga-moga kok jadi jin sampai ada gede kan, wah tambah dirawat baik, tapi kirim pasti lah pada hari sampai hadir jadi tadi baca ayat kursi produk najak mah di mobil mampu mobil menjauhi mampu bau jadi kalau cenderungan baik lunga beli lunga tak godok bisa enggak air tak pakai ini sekalian sebab itu kesembahan semua kata ceplosan jin mau anak jika tersinggung begini ada tersinggung lalu kita pakai dilawan ini jadi sekanjeng Nabi muasal waktu kalau jin boleh jangan minta bantuan jin meski jin kan Islam ngerepot jadi kota ya boleh dari kota sampai tradisi balik ya lawan anak itu bisa pula anggar dilawan dia aja ikut pada rumah wajib ya namun kemudian itu berbeda karena memang jin itu ada dan sampai dulu percaya jin itu ada dan jin itu anak ada sampai anak bilang siji kan itu aja anak kembali loro jin pira 100 200 anak dari akhir di jin untuk tetap sebagai otak pula tidak lalu kita ngomongin hal-hal betul Allah a'lam bishawab Allah